Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih terkait membahas masalah zakat. Tema kali ini membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya musannif, wa ilaman, dan kepada orang, yaitu perkataannya wa ilaman, dan kepada orang yujadu, yang ditemukan, yang didapati siapa orang, minhum, dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan 8 golongan, fihi, itu sabit, fihi, di dalamnya, isyaratun, adapun isyarat. Perkataan musannif kepada orang dan kepada orang yang didapati dari kalangan mereka adalah menunjukkan isyarat bahwasanya ila annahu, sesungguhnya bahwasanya idza fukida, apabila tidak ditemukan ba'dul asnaf, apa sebagian golongan, wa wujidal ba'du, dan ditemukan sebagian yang lain, tusrafu, maka diberikan apa zakat, liman, kepada orang, yujadu, yang ditemukan siapa man, minhum, dari kalangan mereka. Jadi keterangan ini, ibarat ini menjelaskan bahwa kalau tidak ditemukan sebagian besar dari golongan-golongan tersebut dan ditemukan hanya sebagian saja, maka tetap diberikan zakat tersebut kepada orang yang kita dapati. Fa in fukida, apabila tiada atau tidak ada siapa mereka, golongan tersebut semuanya, kulluhum, ya semuanya, hufizat, maka disimpan az-zakatu, apa zakat, hatta, sampai, yujadu, ditemukan siapa mereka 8 golongan tersebut, kulluhum, ya semuanya, au ba'duhum, atau sebagiannya saja. Jadi apabila tidak ditemukan, seandainya orang di suatu negeri, suatu kampung itu kaya semua, sehingga tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat, maka zakat itu disimpan sampai ditemukan sebagian golongan atau seluruh golongan dari yang berhak menerima zakat. Wala yaktasiru, dan tidak membatasi ianya orang, fi a'ta'iz zakah, di dalam memberikannya zakat, ala aqalla, atas paling sedikit, min salasatin, dari 3, min kulli sinfin, dari tiap-tiap golongan. Seseorang atau amil, dia tidak membatasi dari hal memberikan zakat kepada atas paling sedikit. Artinya apa? Di paling sedikitnya adalah min salasatin, dari 3, min kulli sinfin, dari tiap-tiap golongan. Seseorang, siman itu tidak boleh memberikan zakat kepada kurang dari 3 orang. Mudahnya seperti itu. Dari tiap-tiap kelompok itu. Jadi kan orang yang berhak menerima zakat ada 8. Maka ketika dibatasi 8 ini, dari tiap-tiap 8 ini kita ambil 2 dari masing-masing golongan, maka ini tidak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah paling sedikit 3 dari 8 golongan. Misalkan fakir miskin ada, miskin ada, gorim ada, ibnu sabil ada. Nah, masing-masing itu paling sedikit 3. 4, 5 enggak masalah. Cuman jangan sampai kurang dari 3, 2, misalkan 1, itu enggak boleh. Minal asnafis samaniyah, dari golongan-golongan yang 8, apa golongan. Ilal amila, kecuali amil. Fa innahu, maka sesungguhnya amil, yajuzu, adalah boleh, ayyakuna, apa ada siapa amil, wahidan, ada itu 1, in hasolat, apabila tercapai, bihi, dengan amil 1, al hajatu, apa hajat. Kecuali amil, dari 8 golongan ini semuanya tidak boleh kita berikan ke kurang dari 3 orang misalkan.
Tapi amil ini pengecualian kepada amil. Amil boleh hanya cukup satu amil saja. Nah, jika memang di tempat itu seandainya dia menggunakan satu amil, cukup sudah terlaksana proses pembagian pendistribusian atau pengurusan zakat. Nah, mau amil 1, 2, 3 itu tidak masalah. Nah, kecuali yang lain tidak boleh kurang dari 3. 2, 1 enggak boleh. Amil boleh 1 di suatu tempat, amilnya 1, ya udah 1 aja itu yang dibagi. Fa in sorofa, apabila memberikan siapa siman lisna ini untuk kepada 2 min kulli sinfin dari tiap-tiap golongan, gurima niscaya goroma niscaya menanggung, atau gurima niscaya ditanggung, lisalis bagi yang ketiga. Nah, kita aktifkan saja ini. Goroma niscaya menanggung siapa siman lisalis untuk yang ketiga, pembagian yang ketiga. Nah, akolla pada paling sedikit, mutamawalin sesuatu yang berharga. Wakila, dan dikatakan orang, yugromu atau yagrimu menanggung ianya orang, lahu bagi yang ketiga, as-sulusa pada sepertiga. Artinya apa? Ketika ada seseorang menyalurkan zakat kepada masing-masing kelompok hanya 2 saja, nah, maka dia menanggung atas yang ketiga. Paling sedikitnya dia harus memberikan harta yang berharga untuk yang ketiga ini. Dan dikatakan orang boleh juga ia artinya menanggung baginya yang ketiga sulusa pada sepertiga dari harta yang telah dibagikan kepada 2 orang ini. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi intinya nggak boleh kita memberikan zakat dari masing-masing golongan. Setiap golongan kita berikan 2 kita batasi, nggak boleh. Namun harus 3 minimal, dan lebih dari 3 itu lebih baik. Minimal 3. Wahom satun, dan adapun 5, la yajuzu tidak boleh. Fiha wahom satun, dan adapun 5, la yajuzu adalah tidak boleh. Daf'uha, tidak boleh apa? Membayarkannya zakat. Ai zakati, maksudnya membayarkan zakat ilaihim kepada mereka. Siapa mereka? Ya, ibarah ini menjelaskan bahwa enggak boleh kita membayar zakat kepada 5 golongan. Siapa mereka? Al-ghaniyu, orang kaya. Bimalin au kasbin, dengan kaya harta maupun kaya pekerjaan, usaha. Artinya apa? Orang banyak hartanya, ya nggak boleh kita berikan zakat. Orang nggak ada harta tapi usaha, gaji menjamin untuk hidupnya, maka di sini tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Disebutnya goni juga dia. Wal abdu, dan hamba, budak. Kita tidak boleh memberikan zakat kepada budak kecuali budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang ada perjanjian dengan tuannya. Ketika ia memiliki uang, dia boleh menebus atau memerdekakan dirinya kepada tuannya. Atau budak yang menyicil kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya. Nah, jika akadnya akad yang sah. Kemudian wabanu Hashim wabanu Muttalib. Banu Hashim, Banu Muttalib, kita ringkas saja, para habib atau keturunan Nabi, juriyah Nabi SAW, ini tidak berhak mendapatkan zakat. Sawaun, adapun itu sawaun sama saja, mana'u mencegah siapa mereka, haqqahum pada haknya mereka, min humusil humus dari 5/5. Nah, maksudnya adalah keturunan Nabi ini dia mendapat jatahnya dari harta rampasan perang 5 dari 5/5, 1/5 dari 1/5. Artinya apa? Jaminan mereka udah harta ini, harta rampasan perang. Ini pendapat yang dikukuhkan, walaupun sekarang tidak ada perang lagi, maka tetap tidak boleh bagi mereka menerima harta zakat. Nah, sama saja mereka menolak atau tidak menerima harta humus itu, ataupun ia menolak maupun menerima, sama saja. Penyalur zakat tidak boleh memberikan zakat kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini pendapat yang dikukuhkan. Namun pendapat yang lain, ulama mutaakhirin menyatakan boleh jika dia fakir dan sangat membutuhkan,
tidak mengapa kita membayar zakat kepada mereka. Wa kadza utaqauhum, seperti ini utaqauhum, adapun budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka. Budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka artinya adalah jangankan Banu Hashim dan Banu Muthalib, ketika mereka para juriyah Nabi memerdekakan budak, budaknya tidak boleh diberikan zakatnya kepada mereka. La yajuzu daf'u zakati, tidak boleh membayar zakat ilaihim kepada mereka, wa yajuzu, dan boleh likullin, bagi tiap-tiap, minhum, dari mereka, ahju shadaqati tatawi, mengambil sedekah tatawu. Artinya mereka itu tidak boleh mengambil harta zakat, atau kita tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Namun mereka boleh menerima zakat atau mengambil, bukan menerima zakat, mereka boleh menerima atau mengambil harta sedekah biasa, sedekah tatawu, sedekah sunnah alal masyhur, atas kaul yang masyhur. Selanjutnya wal kafir, dan orang kafir yang selanjutnya orang kafir. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah, wala tasihu lil kafiri, dan tidak sah zakat lil kafiri, untuk orang kafir. Orang kafir nggak boleh. Waman, dan ini yang terakhir, dan untuk seseorang, talzamu, yang wajib, al muzakki, kepada orang yang berzakat, nafaqatuhu, nafkahnya siman, la yadfa'uha, maka tidak membayar hak pada zakat, ilaihim, kepada mereka, bismil fuqara'i, dengan nama orang fakir dan orang miskin. Nah, di sini yang terakhir adalah kepada orang yang wajib kepadanya pemberi zakat, nafkahnya orang. Semisal begini bahasa gampangnya, saya punya kerabatnya tinggal di rumah saya dan sehariannya menjadi tanggungan saya. Kerabat saya orang fakir dan miskin, maka saya tidak boleh memberikan zakat kepada kerabat saya ini yang menjadi tanggungan saya setiap harinya atas nama fakir dan miskin. Wa yajuzu, dan boleh daf'uha, membayarkan zakat, ilaihim, kepada mereka. Nah, bismi kaunihim, dengan nama keberadaannya mereka, gozatan, adalah prajurit atau orang-orang yang berperang yang tidak mendapatkan gaji, wa gorimina, dan orang-orang yang menanggung hutang, masalan, misalnya. Namun boleh atas nama yang lain, misalkan mereka itu tentara. Namun tentara di sini tentara yang tidak mendapatkan gaji oleh pemerintah, dia berjihad dengan sukarela. Nah, boleh kita memberikan zakat kepada mereka, kerabat itu, bukan atas nama fakir dan miskin, atau atas nama orang yang menanggung hutang. Nah, hutang tersebut misalkan dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih, kelompok yang berselisih, ia mengeluarkan dana untuk itu, maka ini adalah boleh kita membayar zakat kepada mereka, yang penting bukan atas nama fakir dan miskin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.